Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dapat rezeki yang barokah, amin. Oke, kali ini kita akan memperbaiki Speedo Vario 125 All. Oke, sebelumnya ini sudah saya hubungkan ya untuk menghidupkannya. Ini pojok sini untuk negatif dan pojok sini untuk positif. Nah, ini sebelah ini negatif, sebelah kiri dan sebelah kanan paling atas positif. Oke, kita hidupkan. Sebentar, maaf, kita kasih jarum dulu biar kelihatan gerak atau enggaknya. Nah, ini sudah saya kasih tegangan tapi jarum tidak mau hidup. Oke, sekarang kita cek jalurnya satu persatu. Oke, ini kita lepas dulu. Yang pertama kita cek langkah awalnya, yaitu sebentar, dicek dari input tegangan 12 voltnya. Udah masuk ya kawan ya. Terus di kapasitor juga udah masuk. Otomatis turun karena sudah melewati beberapa komponen mungkin ya. Terus kaki sebelah paling kiri masuk 12 di 11 koma ya, jadi 11 koma. Dan output dari regulator juga sudah keluar 5 volt. Sekarang kita cek yang masuk ke IC kontrol. Ini udah masuk semua. Yang sini juga sudah 5 volt, bagian sini juga sudah. Nah, ini dari keempat sisi ini sudah masuk 5 volt semua. Lah, kenapa masih belum hidup? Nah, sekarang kita telusuri lagi ya. Pokoknya ditelusuri semua jalur-jalur yang dari 12 volt itu terhubungnya di mana, terhubungnya kemana, harus kita telusuri sampai ujung lah, sampai berhentinya di mana itu harus kita telusuri. Nah, kalau yang masalah di Speedo ini kan udah jelas, yang 5 volt tadi kan udah masuk semua ya, di 4 sisi ini udah masuk semua ya. Sekarang ini kan masih ada jalur 12 volt. 12 volt yang bercabang ke sini. Nah, ini akhirnya akan masuk sini ya. Masuk sini terus ditelusuri terus jalurnya. Ini terhubungnya kan ke sini. Nah, ini harusnya sini kan masuk ini 12 volt ini. Nah, sebelah sini ya. Nah, ini harusnya masuk 12 volt. Karena sambungannya kan sama ini. Nah, ini kemungkinan jalurnya terputus. Kadang kita sering terjebak di ujung soldirannya ini ya. Di ujung soldirannya itu terlihat jalurnya itu tersambung, tapi di ujung soldirannya itu keropos atau terputus. Nah, caranya gimana? Kita ambil, nah misalnya ini kan di soldiran ya. Maaf. Di soldirannya itu kan masuk 11,3, anggap aja 12 volt. Terus kita ambil jalurnya yang tertutup. Nah, ini kan juga masuk ya. Ini di soldirannya, yang sini ini jalur yang tertutup. Berarti kan ujung soldiran nggak masalah. Terus kita telusuri terus sampai sini. Ini harusnya sampai sini masuk. Sedangkan yang di sini, nah masuk, ini ada ini. Ini 12 volt, 11 volt ya, 11 koma. Tapi awalnya kan 12 volt. Nah, 11 koma. Ini jalurnya ini kan terhubung ke sini. Nah, ini kan nggak masuk. Sedangkan di sini ada. Nah, ini kemungkinan yang sering kita tidak sadari, sering kita terjebak di sini. Di jalurnya ini ada, tapi pas di soldiran nggak ada. Nah, artinya ini mungkin terputus di sini ya. Di pas ujung soldiran itu sering kali terputus.
Oke ya, kita perbaiki sebentar. Kita matikan dulu. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menghilangkan menghilangkan lapisannya ya, lapisan lapisan pelindung jalur ini yang seperti cat ini. Nah, ini kita bersihkan sampai terlihat jalur yang aslinya. Aslinya kan kuning ya, jalurnya kuning atau jalurnya, pokoknya jalurnya warnanya kuning lah, bukan biru lagi. Ini biru ya. Oh, hijau. maaf hijau ya, yang lapisannya warna hijau. Nah ini bener kan, sudah terlihat terputus ini. Saya perlihatkan sebentar. Nah ini kan terputus ini ya kawan ya, jalurnya. Sebentar, tak perbesar lagi ya. Ini kan terlihat terputus ini. Sini ini kan terputus, yang pas hitam ini loh ya, agak kurang kelihatan atau gini aja. Nah, kita hidupkan sekarang ya, kita hidupkan. Nah, ini jalur yang sudah saya kelupas tadi, keluarkan 11, anggap aja 12 volt gitu aja. Nah, ini yang dijalurkan ada 11, ya. Maaf agak nggak kelihatan. Nah, gini aja, maaf testernya agak samar-samar, nggak apa-apa ya. Nah, itu kan keluar 11, ya, tapi pas di komponennya ini nggak masuk toh. Nah, ini nggak masuk kan, sedangkan di sebelumnya masuk. Nah, ini cuma terputus sedikit di bagian pas ujung solderannya. Oke, kita perbaiki dulu ya, kita matikan dulu biar nggak nanti takutnya mah terjadi konslet nanti kalau nggak dimatikan dulu. Sebentar, tak ambil solder dulu sebentar. Kita akan perbaiki jalurnya. Bentar, tak perbaiki dulu. Jalurnya ini memang kecil ya kawan ya, jadi harus mohon maaf, harus jeli lah kita. Kalau tidak, kita cuma melihat kondisi fisiknya aja, maksudnya kondisi fisiknya dari pelapisnya itu, lapisannya itu loh. Kalau pelapisnya itu masih terhubung, tapi untuk jalurnya itu terputus. Ini mungkin disebabkan karena lembab ya, karena lembab dan akhirnya terjadi keropos. Bentar, tak pakai kaca pembesar, ini agak nggak kelihatan ya, biar kelihatan. Kita bisa jumper menggunakan serabut kawat ya kawan ya, tapi hati-hati nyoldernya harus rapi, soalnya kalau enggak nanti dikhawatirkan nanti malah terhubung ke sampingnya. Maaf, ini agak sulit ini kan ya, tumben ini agak sulit ini, enggak sulit tapi cuma agak. Apalagi kalau misal riwayatnya sepedo itu terkena air atau
kaca retak ya. Kaca retak ya efeknya airnya masuk. Dari airnya masuk sehingga menyebabkan jalur-jalurnya ini pada keropos, korosi. Nah, dah. Jalur-jalurnya pada korosi, tapi lapisannya nggak ikut korosi. Nah, itu yang kadang menyebab kita. Oke. Sebelum dikasih tegangan kita cek dulu. Dicek dulu apakah jalurnya sudah terhubung dan tidak menyentuh sampingnya. Udah ya, udah terhubung ya. Maaf nih multitasker saya agak error. Yang penting kita sudah bisa memastikan kalau jalur yang kita sambung terhubung dan sambungannya tidak terhubung dengan yang sampingnya. Kalau ini masih terhubung, ini terjadi konslet ini kawan ya. Sebentar lah potongnya biar dah. Nah. Kok terhubung? Maaf. Nah, sebentar. Jadi setelah kita memperbaiki jalur ya, kita cek dulu sama pin yang sebelahnya. Jangan sampai konslet ya, karena jalurnya kecil. Nah, udah aman. Nah, udah. Oke, sekarang kita ini sudah terhubung tadi ya, kita hubungkan dulu ke multitesternya. Oke, sekarang kita cek tegangan apakah udah masuk atau belum. Mana tadi ya? Nah ini ya 11, 12 volt. Nah ini udah masuk ke komponen. Nah ini sini sudah ada 2,664 ya, 3 volt lah rata-rata di 3 volt. Oke, ini jalur sudah masuk semua. 5 volt udah masuk, dan yang hubungannya 12 volt tadi yang putus di sini udah diperbaiki. Sini sudah keluar 2,5 sampai 3 volt ya kawan ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, itu udah hidup. Nah, sekarang coba kita kasih LCD. Apakah tampilannya normal? Oh, udah normal semua ya. Sekarang kita coba speednya. Kita coba speed dan sama indikator bensinnya. Udah jalan atau belum? Nah, udah ya. Speednya kita coba. Nah, udah jalan, berarti udah normal. Tinggal masalah backlightnya. Nah ini kan mati nih ya. Ini kita bisa cek. Kita cek lampunya. Kalau lampunya backlightnya hidup, oh hidup ya kawan ya, backlightnya hidup. Nah ini belum dikasih tegangan, belum dicolokin satunya, masih sudah hidup ini. Nah ini
lampunya masih hidup, berarti kita tinggal mencari jalurnya. Untuk satu tok ini kan belum hidup ya, ini jalurnya bermasalah. Oke, tinggal nyari jalur backlightnya ini, setelah itu selesai ya kawan ya. Pokoknya intinya gitu ya, semua jalur harus kita telusuri, terutama jalur 12 volt itu kalau ada yang lari kemana aja kita harus telusuri sampai ujung. Nah, jangan berpatokan di 5 volt ini aja, tapi cek semua jalur. Dan jalur-jalur yang kecil semua ada manfaatnya ya, jangan dikira nganggur. Oke ya kawan ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.